Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6, tugas besar Sistem Informasi Akuntansi yang akan melakukan analisis dan desain sistem terkomunikasi dengan studi kasus toko Alma. Dan anggota kami sini ada saya sendiri, Valadi Chandra, lalu ada Muhammad Fahri, Rizky Ainun Kolbi, dan Igusti Ngurah Rai. Oke, boleh next. Nah, pertama kita akan masuk ke profil toko Alma dulu. Jadi toko Alma ini adalah UMKM retail penyedia plastik dan bahan pembuat kue yang beroperasi sejak tanggal 26 Maret tahun 2013 di Brebes. Dan untuk tata kelolanya eh, tersentralisasi oleh pemilik dengan 4 karyawan yang melayani 2 shift sistem pagi dan sore. Untuk target konsumer utama itu ada 3. Yang pertama itu ada pelaku UMKM, lalu ada pedagang, eceran grosir, dan konsumer ibu rumah tangga. Lalu untuk operasionalnya, toko ini melayani pembelian langsung di gerai fisik maupun pemesanan via aplikasi pesan singkat seperti WhatsApp. Oke, bro, next. Oke, kita masuk ke detail tata kelola dan komposisi personelnya. Jadi struktur tata kelolanya itu utamanya terbagi jadi 2, yaitu fungsi pelayanan gerai dan fungsi manajemen gudang. Jadi untuk yang pelayanan gerai itu yang kerja di toko, dia melayani transaksi pelanggan di toko fisik, dan untuk fungsi manajemen gudang itu mengelola persediaan stok dan barang yang masuk. Lalu untuk komposisinya itu ini ada 4 posisi utama, yaitu pertama ada pemilik usaha, lalu ada staf toko pagi ada 2 orang, ada staf toko sore ada 1 orang, dan staf gudang 1 orang. Oke, boleh next. Oke, jadi di sini selanjutnya ada struktur chart of account yang kami dapatkan dari analisis transaksi harian dari toko Alma. Yang pertama itu ada kas, lalu ada persediaan barang dagang, ada peralatan toko, akumulasi penyusunan peralatan toko, modal pemilik, prefab pemilik, penjualan, beban gaji karyawan, beban listrik, beban internet, beban iuran sampah, beban air, beban operasional lain, dan yang terakhir ada beban penyusutan peralatan toko. Oke, boleh next. Nah, kita masuk ke identifikasi masalahnya. Jadi, salah satu kelemahan yang paling terlihat dari toko Alma ini adalah dia masih memakai pencatatan manual. Nah, karena pencatatannya manual, jadi sering terjadi human error dalam menghitung barang masuk dan keluar atau menghitung stok, sehingga sulit melacak stok fisik secara real time. Selain itu, dengan pencatatan manual ini memicu risiko asimetri informasi akibat kehilangan nota dan ketiadaan pengategorikan akun menghambat pelaporan laba rugi. Oke, boleh next. Oke, untuk ini ada karakteristik sistem akuntansi existing yang ada di toko ini sekarang, yaitu pertama pencatatannya berbasis dokumen fisik. Jadi semua transaksi hariannya itu masih dicatat di dalam buku fisik, yang mana bukunya ini sudah cukup terstruktur sebenarnya. Jadi tiap hari itu ada pencatatannya. Nah, yang kedua itu ada rekonsiliasi manual. Jadi ini untuk memvalidasi pergerakan barang dikendalikan melalui penulisan silang secara manual. Jadi mencocokkan nota dengan barang yang ada di gudang. Lalu yang ketiga itu ada sistem pembayaran terbatas, hanya kas saja. Jadi penerimaan pendapatan difokuskan murni pada skema tunai, tidak mengakomodasi fasilitas piutang. Jadi untuk menghindari meminimalisasi resiko kredit macet, namun juga memberi batasan pada potensi perluasan pangsa pasar. Oke, boleh next. Nah, jadi di sini ada siklus proses bisnis utamanya untuk pendapatan. Jadi kalau untuk siklus pendapatan itu pelanggan yang memprakarsai transaksi dengan memilih barang. Kewajiban finansial diselesaikan secara tunai di kasir dan dicatat ke dalam buku pemasukan. Lalu untuk siklus pengeluaran, jadi untuk siklus pengeluarannya perolehan persediaan diprakarsai oleh staf gudang yang menerapkan stok, merekap stok, pemesanan diteruskan ke distributor dan dibayar saat barang tiba. Jadi ada sistem COD. Lalu untuk siklus penggajian, sistem kompensasi karyawan itu dieksekusi secara bulanan setiap tanggal 7 dengan basis perhitungan upah harian setelah ditambah kompensasi kerja tambahan atau lembur jika ada. Oke. Selanjutnya ada catatan laporan keuangan yang sebelumnya laporan keuangan ini dicatat di kertas. Di sini kami pindahkan ke dalam bentuk digital yaitu Excel. Kemudian untuk pengerjaan lunar umumnya, transaksi dicatat berdasarkan aktivitas harian di toko. Kemudian menggunakan prinsip double entry yaitu setiap transaksi memiliki sisi debit dan kredit. Kemudian transaksi yang dicatat meliputi penjualan tunai pelanggan, pembelian persediaan barang dagang, berita atau pengambilan pribadi pemilik, kemudian ada beban operasional toko, dan beban penyusunan peralatan. Untuk contoh pengisian jurnalnya bisa dilihat pada gambar di sebelah. Oke, boleh di next. Selanjutnya adalah porsi buku besar.
Untuk posting buku besar di sini data diambil dari jurnal umum, kemudian dipindahkan ke akun-akun dalam buku besar. Kemudian buku besar ini digunakan untuk melihat perubahan saldo dari setiap akun. Kemudian setelah itu setiap akun dikelompokkan sesuai jenisnya seperti kas, persediaan barang dagang, peralatan toko, penjualan, berikut pemilik, dan beban operasional. Di sini terdapat contoh dari buku besar yang sudah kami catat. Oke, boleh di next. Selanjutnya adalah penyusunan neraca saldo. Neraca saldo di sini dibuat setelah semua transaksi diposting ke dalam buku besar, kemudian saldo akhir dari setiap akun dimasukkan ke dalam kolom debit atau kredit, yang tujuannya adalah untuk memastikan total debit dan kreditnya seimbang. Di gambar di sebelah ini merupakan contoh trial balance dari bulan Januari tahun 2025. Oke, lebih next. Ini selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini ada adjusting journal. Untuk adjusting journal sendiri di sini itu pencatatan laporan keuangan melalui jurnal penyesuaian eh, pada akhir periode untuk mencatat beban yang belum masuk dalam transaksi harian. Pada toko Alma, penyesuaian utama yang dicatat adalah penyesuaian peralatan toko. Penyesuaian ini perlu dicatat karena peralatan toko digunakan dalam kegiatan operasional, sehingga nilainya mengalami penurunan atau penurunan manfaat dari waktu ke waktu. Total aset peralatan toko Alma sebesar 46.600. Dalam perhitungan ini, masa manfaat aset ditetapkan selama 60 bulan atau 5 tahun, maka beban penyusutan per bulan dihitung dengan rumus total aset dibagi 60 bulan. Perhitungan adalah 46.600 dibagi 60 bulan, sehingga diperoleh beban penyusutan sebesar 776.667 rupiah per bulan. Penyataan dilakukan dengan mendebit akun 607, yaitu beban penyusutan peralatan toko, dan mengedit akun 122, yaitu akumulasi penyusutan peralatan toko. Jadi jurnal ini tidak mengurangi kas, tetapi mencatat beban penyusutan dan akumulasi penyusutan aset. Melalui pencatatan ini, laporan keuangan menjadi lebih wajar karena nilai penggunaan aset selama periode berjalan sudah diakui dalam laporan. Baik, selanjutnya di sini ada menampilkan hasil perhitungan rasio return on asset atau ROA toko Alma tahun 2025. ROA digunakan untuk melihat beberapa efektif aset yang dimiliki toko dalam menghasilkan laba bersih. Berdasarkan laporan keuangan, laba bersih toko Alma tahun 2025 sebesar 758.172.496 rupiah atau sekitar 758,17 juta. Sementara itu total aset bersih yang tercatat sebesar 1,51 miliar. Rumus yang digunakan dalam laba bersih dibagi total aset kemudian dikalikan 100%. Dari perhitungan tersebut diperoleh nilai ROA sebesar 50,28%. Artinya setiap 100 rupiah aset yang dimiliki toko Alma mampu menghasilkan laba bersih sekitar 50,28 rupiah. Nilai ini menunjukkan bahwa aset toko sudah digunakan cukup efektif dalam pendukung kegiatan usaha. Aset yang mendukung kegiatan usaha ini meliputi kas, persediaan, dan peralatan toko. Kas digunakan untuk transaksi harian, persediaan digunakan untuk memenuhi permintaan pelanggan, sedangkan peralatan toko mendukung proses penjualan dan operasional. Namun, persediaan tetap perlu diperhatikan jika stok terlalu lama tersimpan. Modal bisa tertahan dalam bentuk barang, jadi meskipun ROA atau kualma tergolong cukup baik, pengelolaan kas, persediaan, dan aset tetap perlu dijaga. Yang saya mungkin jelaskan oleh teman saya. Baik, baik, di sini saya menjelaskan desain sistem akuntansi. Jadi berdasarkan hasil analisa kami sebelumnya, yaitu ada toko Alma mengalami permasalahan yang dimana pencatatannya masih menggunakan pencatatan manual, seperti stok dicatat secara manual dan belum ada pengelompokan akun yang baik. Nah, maka dari itu saya membuat arsitektur sistem akuntansi yang dimana kami mengusulkan sistem yang terdiri dari beberapa modul utama yang saling integrasi melalui basis data yang terpusat. Nah, seluruh transaksi yang terjadi pada toko dapat disimpan dalam database dan diproses secara otomatis menjadi jurnal akuntansi. Pada diagram yang saya buat menunjukkan arsitektur sistem akuntansi yang terintegrasi dan dirancang untuk mendukung seluruh aktivitas operasional toko Alma. Lalu sistem ini menghubungkan proses penjualan, pembelian, pengelolaan, persediaan, dan pengelolaan kas, serta penyusunan laporan keuangan dalam database terpusat. Di dalam alur diagram tersebut, terdapat pelanggan sebagai pihak eksternal yang melakukan pembelian di toko Alma,
ada kasir dan staf toko yang bertanggung jawab melakukan input transaksi penjualan. Lalu ada staf gudang yang bertugas mengelola ketersediaan stok barang. Terdapat supplier yang bergerak sebagai pemasok barang. Lalu ada pemilik, yaitu pengguna utama yang dapat mengakses dashboard sistem tersebut. Lalu ada modul penjualan yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi penjual. Lalu ada modul pembelian yang digunakan untuk mengelola seluruh transaksi pembelian. Lalu ada modul persediaan yang berfungsi untuk pusat pengelolaan stok barang. Lalu ada modul kas atau keuangan yang bertugas mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran kas. Lalu ada modul akuntansi yang merupakan inti sistem yang diusulkan, yaitu seluruh data transaksi berasal dari modul penjualan, pembelian, persediaan, dan kas yang akan diproses menjadi jurnal akuntansi. Lalu terdapat juga database yang berfungsi untuk tempat penyimpanan seluruh data transaksi toko Alma. Untuk alurnya, secara sistem dimulai dari transaksi pelanggan yang dicatat oleh kasir, lalu data transaksi disimpan pada database terpusat dan secara otomatis memperbarui data persediaan serta kas perusahaan. Ketika stok barang berkurang hingga mencapai batas minimum, maka akan men-trigger sistem untuk memberikan informasi kepada staf gudang atau pemilik untuk melakukan pembelian kepada supplier. Seluruh transaksi yang terjadi selanjutnya diproses oleh modul akuntansi menjadi jurnal, buku besar, dan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk melakukan pengawasan dan pengambilan keputusan oleh pemilik dari toko Alma. Next. Nah, di sini ada flowchart penjualan, yaitu untuk menggambarkan alur transaksi penjualan mulai dari pelanggan memilih barang sampai dengan sistem menghasilkan jurnal penjualan secara otomatis. Untuk langkah-langkahnya, flowchart tersebut dimulai dari simbol terminator, yaitu mulai, menandai awal proses penjualan, ada pelanggan memilih barang sebagai aktivitas awal dari pihak pelanggan, lalu ada kasir input data penjualan ke sistem, yaitu kasir memasukkan barang dan jumlah pembelian ke aplikasi atau sistem tersebut. Lalu sistem menghitung total pembayaran. Selanjutnya, pelanggan melakukan pembayaran tunai, terjadi penerimaan kas dari pelanggan. Lalu selanjutnya sistem menyimpan data penjualan dan pembayaran, yang dimana data transaksi disimpan ke database terpusat. Lalu ada total penjualan dan struktur pembayaran yang akan dicetak dan menghasilkan dokumen bukti transaksi. Lalu sistem mengurangi stok barang, yang dimana persediaan berkurang otomatis sesuai dengan barang yang terjual. Lalu ada sistem mencatat transaksi ke jurnal penjualan, yaitu sistem membuat pencatatan akuntansi berdasarkan transaksi yang terjadi. Lalu ada jurnal penjualan yang dimana output pencatatan akuntansi nantinya diposting di buku besar. Lalu selesai sebagai penghubung proses lanjutan, misalnya posting buku besar dan pelaporan, yaitu OPEC reference. Lalu ada flowchart pengendalian persediaan dan pembelian. Jadi flowchart ini adalah pemantauan stok sampai pencatatan pembelian dan penambahan stok barang, yang dimana fokus utamanya adalah mencegah kehabisan barang dan memastikan setiap pembelian tercatat ke sistem akuntansi. Yang dimana flowchart tersebut dimulai dari terminator, yaitu mulai, menandai awal proses pengadaan persediaan, lalu sistem memantau persediaan barang, yang dimana sistem membaca jumlah stok yang tersedia, lalu apakah stok di bawah batas minimum, yang dimana titik keputusan akan memutuskan apakah perlu dilakukan pembelian. Apabila off-peak reference, maka stok menunjukkan stok masih cukup dan proses pemesanan tidak dilanjutkan. Apabila dilanjutkan, maka staf gudang membuat daftar barang yang harus dipesan, lalu pemilik menyetujui pembelian barang. Selanjutnya proses order atau PO yang dikirim ke supplier. Selanjutnya PO dicetak sebagai dokumen resmi pesanan pembelian. Lalu supplier mengirimkan barang, lalu staf gudang menerima dan memeriksa barang sebagai verifikasi fisik barang yang datang sebelum dicatat ke sistem. Lalu sistem menambahkan stok barang untuk jumlah persediaan diperbarui berdasarkan barang yang diterima. Lalu ada laporan penerimaan barang yang dicetak sebagai bukti penerimaan barang untuk arsip dan pengendalian internal. Lalu ada sistem mencatat transaksi pembelian ke
jurnal. Selanjutnya, jurnal pembelian akan membuat jurnal yang akan diposting ke buku besar. Selanjutnya ada off-page reference, yang dimana penghubung akhir atau lanjutan proses pada halaman atau flowchart tersebut. Next. Di sini ada kelas diagram atau sistem basis data, yang dimana ini adalah relasi utamanya untuk menggambarkan struktur data yang digunakan di sistem akuntansi toko Alma. Diagram ini menunjukkan entitas utama yang terlibat dalam proses bisnis perusahaan tersebut. Hubungan antara entitas dan basis data bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh transaksi penjualan, pembelian, dan pengelolaan persediaan dapat tersimpan secara terintegrasi. Untuk kelas pertama ada kelas pelanggan atau user, yang dimana kelas ini mengatur hak akses sistem untuk pelanggan melakukan pembelian barang dan mengelola transaksi dan laporan keuangannya. Lalu ada kelas barang, yang dimana menjadi pusat pengelolaan persediaan, karena setiap transaksi penjualan maupun pembelian akan mempengaruhi jumlah stok yang tersimpan pada kelas ini. Lalu untuk supplier, data supplier itu digunakan untuk proses pembelian barang dan pencatatan riwayat pemasok. Lalu ada kelas penjualan. Kelas ini untuk mencatat transaksi penjualan sebagai dasar pembentukan laporan penjualan dan jurnal akuntansi. Lalu ada detail penjualan, yang dimana untuk menghubungkan data penjualan dengan barang yang terjual. Untuk kelas pembelian digunakan untuk menambah stok barang dan mencatat pengeluaran perusahaan. Untuk detail pembelian digunakan untuk mencatat item barang yang diterima dari supplier. Lalu ada jurnal. Jurnal ini menjadi dasar penyusunan buku besar dan laporan keuangan perusahaan, seperti ID jurnal, akun debit, akun kreditnya dari toko Alma ini. Lalu untuk hubungannya seperti hubungan kasir dengan pelanggan dengan kasir itu untuk melakukan transaksi penjualan. Lalu ada supplier dengan pembelian sebagai flow dari satu supplier dapat melayani banyak transaksi pembelian. Lalu ada transaksi penjualan, yang dimana item barang akan disediakan di detail penjualan. Baik, untuk sesi demo aplikasi, saya izin share screen. Baik, selanjutnya di sini untuk demo kami menggunakan untuk saran implementasi ERP, kami menggunakan tools ERP Next, yaitu dari Prep, yang dimana tools ini terdapat accounting, inventory-nya, dan supplier dan laporan keuangannya cukup lengkap. Maka dari itu tools ini sangat direkomendasikan untuk saran untuk implementasi dari sistem yang kami buat. Untuk tahap pertama itu ada login sistemnya. Nanti setelah masuk ke web ERP Next, maka akan diarahkan ke website yang dimana kita bisa langsung start free trial, yaitu untuk mencoba penggunaan aplikasi ini. Lalu setelah akan masuk ke login menggunakan username dan password. Selanjutnya kita bisa menentukan language, country, dan time zone-nya, termasuk mata uang. Untuk full name bisa menggunakan salah satu admin, semisal saya sebagai admin. Untuk company name bisa menggunakan toko Alma. Untuk financial year itu bisa dari tanggal 1 bulan Januari 2026. Nah, karena untuk setup cukup lama, kita bisa pindah ke web yang menggunakan email yang baru atau yang sudah ada. Untuk tahap kedua itu ada input data barang. Di sini input data barang itu
bisa search saja langsung, yaitu item. Sebagai contoh, untuk barang ada plastik mika, lalu kita juga bisa menambahkan barangnya, yaitu di add item. Nah, untuk kodenya mungkin bisa sesuai dengan pilihan kita, yaitu contohnya adalah barang barang 2. Untuk kelompok itemnya sesuaikan dengan kebutuhan, contohnya adalah produk. Lalu untuk harganya bisa sesuai dengan pilihan kita, yaitu contohnya adalah eh, harganya sekitar pembeliannya itu 5.000. Lalu untuk tarif jualnya sekitar 7.000 contohnya. Lalu untuk nama barang, semisal kita memilih plastik wrapping. Setelah semua telah disesuaikan, maka kita bisa menyimpannya. Lalu akan muncul bahwa item sudah dibuat dan sudah di-save, maka kita save lagi. Save untuk eh, mengetahui apakah sudah tersimpan dengan benar. Lalu kita bisa lihat lagi di bagian item, dan plastic wrapping sudah terisi di bagian untuk mengetahui atau menambah data barang tersebut. Lalu untuk tahap ketiga ada input supplier. Jadi kita perlu mengetahui atau menambahkan supplier. Contoh untuk supplier ada Patejo, yang dimana untuk suppliernya adalah company atau bisa dipilih dengan sebagai orang individu. Dan kita juga bisa menambahkannya. Contohnya di sini individu dengan nama, lalu kita isi emailnya, lalu ada mobile numbernya, lalu kita perlu menuliskan alamatnya. Nah, di sini Pak Bari sudah tertambahkan dengan ketentuan yang tadi, yaitu seperti tipenya menggunakan individu sebagai orang yang tidak bekerja di perusahaan, salah satu perusahaan. Lalu selanjutnya ada tahap purchase order, yang mana ketika stok barang mulai berkurang, perusahaan membuat purchase order kepada supplier sebagai dokumen pemesanan barang. Baik, selanjutnya ada tahap input supply, yaitu tahap purchase order, yang dimana untuk ketika stok barang mulai berkurang, maka perusahaan membuat purchase order atau PO kepada supplier sebagai dokumen pemesanan barang. Di sini kita bisa langsung mencari purchase order, lalu menambahkannya. Nah, di sini kita bisa memilih siapa suppliernya, seperti contohnya Pak Bari. Lalu kita require uh, pemesanannya, contohnya di 8 Juni. Lalu menambahkan judulnya seperti pengadaan
pengadaan barang. Lalu kita perlu set targetnya, yaitu di gudang mana yang kita bisa terima barangnya. Contohnya di store atau toko. Untuk barang kita bisa pilih contoh produknya yang plastik mika atau plastik wrapping. Kita contoh yang plastik wrapping. Dengan contoh kita memesan sekitar 100 barang, yaitu harganya tadi di 5.000. Nah, 100 barang, maka secara otomatis laporan terbuat yaitu 100 barang dengan harga 5.000 dan namanya bisa langsung otomatis di 500.000. Setelah semuanya terisi, maka kita bisa save. Lalu kita submit. Sudah muncul submit, maka kita bisa cek di purchase order lagi, di mana Pak Bari ini, yang dimana kita membuatnya di tanggal sekarang, yaitu tanggal 5, dan kita membentukkan barangnya di tanggal 8 bulan Juni dengan harga Rp500.000. Nah, sekian dari saya, mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya, untuk kesimpulan evaluasi, toko Alma ini memiliki tingkat profitabilitas operasional yang baik, yaitu ROA 50,28%. Namun penggunaan metode pencatatan manual terus memicu risiko kesalahan hitung, selisih persediaan fisik, dan lambatnya akses laporan keuangan. Untuk saran implementasinya, penerapan sistem informasi akuntansi ERP terkomputerasi mutlak direkomendasikan. Integrasi database akan mengeliminasi redundansi, memastikan keamanan data, serta mendukung pengambilan keputusan bisnis yang jauh lebih presisi. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.